Halo semuanya, ketemu lagi di channel Nonton Buku. Kali ini saya akan review satu buku yang cukup ngetren di luar sana, buku yang ditulis oleh seorang penulis dari Australia, Brad King, yaitu buku Bank 4.0. Dia ada terjemahan bahasa Indonesianya, judul lengkapnya Bank 4.0, perbankan di mana saja dan kapan saja, tidak perlu di bank. Sebelum menerbitkan buku Bank 4.0, Brad King ini juga sempat menerbitkan buku Bank 2.0 di tahun 2010, dan Bank 3.0 di tahun 2012. Oke, langsung kita mulai saja. Kita semua udah tahu bahwa disrupsi di saat ini terjadi dengan lebih cepat. Kita bisa bertahan atau enggak ditentukan seberapa agile kita bisa hadapi disrupsi itu. Nah, di buku Bank 4.0 ini dijelaskan bahwa perubahannya nggak hanya inovasi-inovasi di produk existing, tapi perubahannya lebih radikal dan substansial. Dia meningkatkan efisiensi, tapi dengan cara yang baru. Sebelum kita lebih jauh lagi, kita jabarkan dulu latar belakang kenapa si Om Brad King ini nulis buku ini. Ada beberapa alasan sebenarnya. Yang pertama adalah dia ngelihat ada fungsi perbankan yang bisa diakses multi-channel. Fungsi perbankan bisa dengan mudah diakses dari berbagai channel. Alasan kedua adalah adopsi teknologi finansial oleh yang bukan bank. Sekarang banyak perusahaan-perusahaan teknologi yang menjalankan fungsi perbankan. Misalnya aja fungsi pembayaran, ada beberapa alternatif platform yang bisa digunakan. Itu kan bukan bank. Fungsi intermediasi juga, di mana sebelumnya bank menghubungkan antara orang yang kelebihan uang sama yang kekurangan uang melalui kredit. Sekarang fungsi kredit nggak hanya dilakukan oleh bank. Banyak platform peer-to-peer lending yang bermunculan dengan berbagai skemanya. Transfer udah bisa sekarang transfer antar pengguna platform. Jadi fungsi bank sekarang udah dicomot satu persatu sama perusahaan-perusahaan teknologi ini. Fakta-fakta di atas yang jadi alasan ketiga, yaitu perubahan sistematik akses keuangan yang akan menelan perbankan. Terbukti bahwa dengan adanya platform-platform teknologi finansial seperti yang udah disebutkan sebelumnya, itu menyebabkan perubahan sistematik akses keuangan. Sekarang kita mau akses keuangan, misalnya bayar tagihan, nggak usah akses mobile banking, cukup akses platform pembayaran, udah bisa bayar. Dan satu lagi, Brad King melihat bahwa di negara berkembang, ekonomi justru muncul bukan dari bank konvensional. Sekarang terbukti sih, berapa banyak uang yang berputar melalui peer-to-peer lending, bukan melalui perbankan. Brad King bilang bahwa bank terbesar di dunia adalah institusi yang mengantarkan teknologinya ke nasabah. Tapi bisa jadi bukan bank. Di bukunya ini, Brad King sebenarnya nggak bahas khusus terkait perbankan, tapi lebih ke bahas transformasi baru hidup kita yang melekat ke transaksi keuangan, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Saat ini mungkin sebagian dari kita dalam sehari udah jarang akses platform perbankan. Kita lebih sering akses platform pembayaran non-perbankan. Misalnya beli sarapan kita tinggal scan QR code buat bayar. Makan siang kita pesan pakai ojol. Mau pulang pakai taksi, tinggal bayar pakai platform yang udah connect ke akun bank kita atau pakai kartu kredit. Begitu seterusnya. Jadi kalau direnungkan lebih dalam, aktivitas keuangan kita udah bertransformasi saat ini. Nah, Om Brad King bahas 5 alasan kenapa Bank 4.0 harus benar-benar jadi concern. Yang pertama adalah adanya disrupsi teknologi. Saat ini banyak bermunculan praktik perbankan yang dilakukan bukan oleh bank seperti yang udah dijelaskan sebelumnya. Yang kedua adalah kontraksi sosiologi. Intinya adalah saat ini manusia berubah. Nggak lagi harus ke bank untuk transaksi. Teknologi benar-benar punya peran yang sangat besar untuk inklusi keuangan. Makanya istilah yang lagi marak saat ini bukan teknologi perbankan, tapi teknologi finansial. Karena saat ini apa-apa tentang finansial nggak harus ke bank. Alasan ketiga adalah ketidakpastian kompetensi. Maksudnya adalah saat ini banyak perusahaan-perusahaan teknologi yang mendapatkan izin transaksi keuangan. Jadi perbankan saingannya bukan dari industri yang punya kompetensi yang seragam. Saingan dia justru dari industri yang core kompetensinya beda, yaitu teknologi. Alasan berikutnya adalah goncangan regulasi. Regulator keuangan seharusnya bertindak sebagai inovator. Intinya adalah regulasi yang dikeluarkan bukan lagi hanya sebatas di atas kertas, tapi berupa coding atau algoritma.
Jadi saat open banking muncul, satu atau lebih variabel berubah, regulasi dapat dengan mudah bisa disesuaikan. Nggak harus ngerubah regulasi keseluruhan di atas kertas. Alasan yang terakhir adalah digitalisasi. Digitalisasi di berbagai aspek loh ya. Maksudnya digitalisasi semua fungsi keuangan, bukan hanya sebatas prosedur bank yang didigitalkan. Menurut Bank 4.0, digital banking yang ada saat ini hanya memindahkan perbankan ke HP kita. Tapi nggak merubah prosedur bank apapun. Kertasnya masih ada, prosedurnya masih sama, lain-lainnya masih sama. Cuma mindahin aja banknya ke HP kita. Nah, si Bank 4.0 ini perubahannya lebih radikal dan hadir untuk ngelingkan antara teknologi, inovasi, dan transaksi keuangan. Di konsep Bank 4.0 ini, inklusi keuangan tidak dijalankan oleh bank. Bank justru dinilai menghambat, orang jauh dan butuh ongkos untuk cari ATM. Di konsep Bank 4.0, saat orang udah pegang device, semua transaksi keuangan bisa dilakukan. Di sini juga dijelasin kenapa bank-bank gagal di era Bank 4.0. Salah satu alasannya adalah orang-orang yang belum terjamah bank nggak lagi percaya sama bank, tapi lebih percaya sama handphonenya, sama device-nya. Selain itu juga data saat ini bukan dikuasai oleh bank, tapi data di media sosial jauh lebih lengkap dibanding data nasabah di bank. Di bank konvensional juga banyak friksi yang memang diatur oleh regulasi. Misal ada satu orang yang belum pernah terjamah bank mau melakukan transaksi keuangan. Kalau lewat bank harus datang dulu ke bank, atau kalaupun bisa online harus video call dulu untuk penuhi mekanisme Know Your Customer. Setelah itu akan dikirim kartu debit atau kartu kredit ke rumah. Lalu kartu itu harus diaktifin dulu dengan nelpon ke call center, baru kartunya bisa digunain. Nah, di Bank 4.0 ini friksinya lebih kecil. Banyak platform saat ini yang lebih mudah untuk transaksi. Tinggal bikin akun, login, langsung bisa transaksi. Meskipun mekanisme Know Your Customer tetap diperlukan untuk transaksi dengan nilai tertentu. Nah, biar lebih kebayang lagi sama yang namanya Bank 4.0, gini nih perjalanannya dari Bank 1.0. Di konsep Bank 1.0, baru muncul yang namanya bank. Orang-orang mulai diperkenalkan sama yang namanya praktik perbankan, mulai dari nabung, kredit, pembayaran, dan lain-lain. Maju ke Bank 2.0. Di sini mulai diperkenalkan yang namanya ATM. Orang nggak harus ke bank untuk transaksi, tapi tetap harus cari ATM. Maju lagi ke konsep Bank 3.0. Di sini muncullah yang namanya mobile banking. Orang mulai bisa transaksi keuangan pakai handphone, tapi tetap melalui perbankan. Ini hanya memindahkan bank ke HP kita. Di konsep Bank 4.0, perubahannya lebih radikal lagi. Perbankan dan regulasinya telah menggunakan algoritma. Teknologi blockchain dan digital currency mulai digunakan. Digital payment menggunakan QR code. Open banking mulai bermunculan. Sebagai penutup, banyak profesional di bidang keuangan yang bilang bahwa Bank 4.0 ini bukan suatu pilihan, tapi suatu keniscayaan. Mau kita setuju atau enggak, Bank 4.0 pasti berkembang pesat. Dan sadar atau enggak sadar, kita pasti udah make itu meskipun belum sepenuhnya. Oke, itu poin-poin yang bisa saya ambil dari buku Bank 4.0. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.